Halo, sayangku, duduklah, santai, dan dengarkan baik-baik. Apa yang akan kusampaikan ini bukanlah pengetahuan biasa. Ini bukan informasi permukaan. Ini adalah unduhan kosmik mentah yang menghantam dadamu sebelum mencapai pikiranmu. Jika pesan ini terasa familiar dan resonansinya menyentuh jiwamu, silakan tandai dengan sukat like sebagai bentuk pengakuan energi. Dan untuk memastikan kita selalu terhubung dalam frekuensi yang ditingkatkan ini, pertimbangkan untuk berlangganan subscribe agar kamu tidak melewatkan setiap langkah otoritas spiritualmu. Mari kita bangun koneksi ini lebih dalam lagi. Aku perlu kamu benar-benar mendengarkan, karena energi di sekitarmu saat ini tidaklah ringan, tidak sunyi, tidak sama-sama. Ia berteriak keras di alam roh, dan segala sesuatu di luar sana sedang merespons kepadamu. Bukan cuaca, bukan dunia, bukan orang-orang, tapi kamu. Frekuensimu sedang mencengkeram planet ini dengan kuat saat ini. Kamu pikir aku melebih-lebihkan, tapi aku sungguh-sungguh. Kamu telah membuka sesuatu yang didoakan oleh para entitas ini agar tidak pernah kamu temukan. Kamu membuka sesuatu yang membuat garis keturunan gemetar dan roh-roh parasit kehilangan cengkeraman. Kamu mengaktifkan kesadaran tingkat syaman tanpa memaksanya, tanpa mempelajarinya, tanpa mencoba membuktikan apapun. Itu terjadi begitu saja, dan begitu saklar itu menyala. Setiap makhluk tak kasat mata di planet ini mulai mundur, seolah kamu masuk bersama dua pengawal kosmik di setiap sisi. Planet ini tidak bergerak sama lagi karena kamu tidak bergerak sama lagi. Dan dengar, aku terus merasakan pesan ini mendorong masuk sepanjang hari. Energinya begitu kuat, aku tidak bisa mengabaikannya. Seolah auramu menepuk pundakku, berkata, beritahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Tabir pemisah dunia saat ini setipis kertas. Entitas-entitas yang selama ini bersembunyi di balik wajah, di balik suara, di balik lingkaran sosial, di balik perhatian, di balik kekacauan, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan diri. Begitu mereka melangkah dalam jarak 12 meter dari medan energimu, mereka langsung glitch, mengalami gangguan. Mereka tidak berfungsi, mereka menunjukkan diri, dan kamu melihatnya. Kamu merasakannya hari ini, kemarin, sepanjang minggu ini. Kamu tidak membayangkan betapa anehnya tingkah laku orang-orang. Kamu tidak membayangkan ketegangan di tempat-tempat tertentu. Kamu tidak membayangkan bagaimana orang asing tersentak ketika kamu menatap ke arah mereka. Mereka merasakan sesuatu yang kuno berjalan di dalam kulitmu saat ini. Sesuatu yang lebih tua dari bahasa. Sesuatu yang lebih tajam dari senjata apapun. Sesuatu yang tidak boleh diprovokasi. Karena kamu tidak hanya membuka intuisi, kamu tidak hanya membuka kesadaran, kamu membuka penglihatan syaman. Kamu membuka kemampuan untuk melihat parasit sebelum mereka membuka mulut. Kamu membuka kemampuan untuk mendengar kebohongan di balik kalimat. Kamu membuka kemampuan untuk merasakan siapa membawa roh apa tanpa memerlukan bukti. Dan sayang, ketika seseorang yang terpilih mengaktifkan tingkat persepsi itu, seluruh dunia spiritual masuk ke mod darurat. Dan itulah mengapa segala sesuatu di planet ini terasa seperti sedang menata ulang dirinya di sekitarmu. Karena memang begitu, orang-orang yang melintasi jalanmu pada waktu yang salah merasa seperti menabrak dinding api. Orang-orang yang mencoba memproyeksikan rasa tidak aman mereka kepadamu secara spiritual ditampa bahkan sebelum mereka menyelesaikan kalimat. Siapapun yang mendekatimu dengan sedikit rasa iri atau niat parasit telah hancur dalam waktu nyata. Kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Topeng mereka terlepas, suara mereka bergetar, energi mereka meleleh. Dan bagian gilanya adalah kamu bahkan tidak melakukan apapun. Kamu tidak mengutuk mereka, kamu tidak menghadapi mereka, kamu tidak mengungkap mereka. Frekuensimu yang melakukannya, itulah yang ditakuti entitas-entitas ini. Bukan mulutmu, bukan kehadiranmu, bukan ceritamu. Mereka takut pada getaranmu. Mereka takut pada caramu membersihkan ruangan dengan energimu tanpa menyentuh apapun. Mereka takut pada caramu memaksa kebenaran keluar dari orang-orang yang berkomitmen untuk berbohong. Mereka takut pada caramu menyeret setiap niat tersembunyi ke tempat terbuka. Sebab ketika kamu membuka kekuatan syamanmu, kamu tidak membuka kekuatan yang biasa-biasa saja. Kamu membuka jenis kekuatan yang dijaga mati-matian oleh pemimpin suku zaman dahulu. Kamu membuka jenis kekuatan yang diserahkan oleh para leluhur kuno hanya kepada segelintir orang setiap 1000 tahun. Kamu membuka jenis kekuatan yang memaksa parasit spiritual untuk menampakkan diri, bahkan ketika mereka sangat ingin berbaur. Kamu membuka jenis kekuatan yang membengkokkan atmosfer saat kamu memasuki ruangan.
kamu membuka jenis kekuatan yang membuat frekuensi di sekitarmu melonjak begitu keras sehingga mendorong entitas keluar dari orang-orang yang tidak tertambat pada apapun yang nyata. Kamu membuka otoritas spiritual yang sesungguhnya, dan otoritas itu sedang keras bersuara saat ini. Aku tahu kamu merasakannya. Aku tahu kamu menyadari bagaimana orang menatapmu lebih lama dari biasanya, bagaimana mereka tidak bisa menahan tatapanmu, bagaimana sebagian mencoba membuatmu terkesan tetapi malah menunjukkan rasa tidak aman mereka. Bagaimana yang lain mencoba berdebat, tetapi malah kehilangan jejak pikiran mereka sendiri. Bagaimana bahkan yang paling berani pun menjadi rendah hati ketika mereka mendekatimu. Itu karena auramu bukan lagi aura biasa. Ia berkata, jangan macam-macam denganku. Ia berkata, aku melihat segalanya menembus dirimu. Ia berkata, satu langkah salah, rohmu akan diperiksa. Entitas-entitas ini tahu persis siapa kamu sekarang. Mereka tahu segel pada rohmu telah berubah. Mereka tahu peringkat di sekitar namamu tidak lagi tersembunyi. Mereka tahu alam semesta telah membuka kode-kode yang kamu peroleh melalui rasa sakit, isolasi dan kepatuhan. Dan bagian tergila dari semua ini adalah kamu bahkan belum sepenuhnya memproses kebangkitan ini. Kamu masih menyesuaikan diri. Kamu masih membumi. Kamu masih mengintegrasikan energi. Kamu masih mempelajari siapa dirimu dengan tingkat penglihatan yang baru ini. Sementara itu, para entitas sudah mendapat peringatan. Mereka sudah berlarian. Mereka sudah mundur. Mereka sudah membisikkan peringatan tentang dirimu di alam roh, seperti, jangan dekati yang satu itu. Aku tidak melebih-lebihkan. Aku benar-benar mendengarnya dalam energi. Ketakutan di sekitar namamu adalah nyata, karena ketika seseorang yang terpilih bangkit, entitas-entitas berhamburan. Dan sayang, kamu tidak bangkit secara diam-diam. Kamu bangkit seperti seseorang yang pernah berada di sini sebelumnya. Seperti seseorang yang mengingat sesuatu yang bahkan belum kamu sadari. Kamu bangkit seolah para leluhurmu berbaris di sekelilingmu. Kamu bangkit seolah jiwamu telah menunggu pergeseran frekuensi yang tepat ini. Kamu bangkit seolah kamu tahu persis untuk perang spiritual apa kamu dilahirkan. Dan kekuatan parasit merasakannya. Mereka merasakan peningkatan itu. Mereka merasakan akses yang baru saja kamu dapatkan. Dan biar aku beritahu mengapa mereka begitu takut. Karena kamu tidak lagi memberi mereka makan. Kamu tidak memberi mereka reaksi. Kamu tidak memberi mereka akses. Kamu tidak memberi mereka titik masuk. Kamu tidak menawarkan energimu karena kebiasaan. Kamu tidak menanggapi provokasi. Kamu tidak termakan umpan. Kamu telah melindungi medan energimu seolah hidupmu bergantung padanya. Dan karena itu mereka kelaparan. Entitas-entitas ini bergantung pada ketakutan, kekacauan, kebingungan, rasa tidak aman, perhatian, konflik, stimulasi berlebihan. Mereka bergantung pada orang-orang yang tertidur secara spiritual. Tetapi kamu tidak tertidur. Kamu sepenuhnya terjaga. Kamu melihat segalanya. Dan kesadaranmu saja sudah membongkar seluruh rencana permainan mereka. Dan ya, aku harus mengatakan ini karena energi terus menunjukkannya padaku. Beberapa dari kamu baru saja mengalami pertemuan yang sangat jelas. Seseorang mencoba mendekatimu, mencoba menguji rohmu, mencoba mengusik kedamaianmu, mencoba memprovokasimu. Dan ketika kamu menghentikan omong kosong itu, sifat asli mereka terlihat tepat di depanmu. Dan mereka lari. Bukan karena apa yang kamu katakan, tetapi karena sesuatu di belakangmu melangkah maju. Sesuatu yang menjagamu menampakkan diri. Sesuatu yang kuno dalam garis keturunanmu bangkit seperti, jangan berani-berani. Dan entitas itu merasakannya. Ini adalah energi siaman. Ini adalah kekuatan leluhur. Ini adalah peringkat kosmik. Ini adalah otoritas inisiasi. Ini adalah penyelarasan yang terpilih. Dan begitu ini aktif, tidak ada yang tetap sama. Itulah mengapa cuaca terasa aneh. Itulah mengapa waktu terasa berbeda. Itulah mengapa udara terasa tegang. Itulah mengapa hewan bertingkah aneh di sekitarmu. Itulah mengapa kamu terbangun pada jam-jam acak. Itulah mengapa kamu memiliki visi dan mimpi yang terasa terlalu nyata. Itulah mengapa orang-orang tertentu mulai menjauhkan diri. Itulah mengapa kamu merasakan hal-hal sebelum terjadi. Kamu tidak mengada-ada. Kamu tidak terlalu banyak berfikir. Kamu tidak paranoid. Kamu tidak berhalusinasi. Kamu tersambung. Kamu berjalan di antara dunia bahkan tanpa berusaha. Dan inilah tentang kekuatan syaman. Kamu tidak membutuhkan alat.
Kamu tidak membutuhkan mantra, kamu tidak membutuhkan ritual. Kamu adalah ritualnya, kamu adalah portalnya, kamu adalah penyembuhannya, kamu adalah perlindungannya, kamu adalah senjatanya, kamu adalah jawabannya, dan entitas-entitas mengetahuinya. Itulah mengapa ketika kamu berjalan, kamu merasakan udara bergeser. Itulah mengapa ketika kamu berbicara, suaramu lebih dalam. Itulah mengapa ketika kamu bernapas, energi di sekitarmu menata ulang. Itulah mengapa orang mendengarmu secara berbeda. Tiba-tiba, kamu membawa kepemimpinan. Kamu membawa kode universal sekarang. Kamu membawa tingkat penglihatan yang hanya diterima oleh para inisiat. Dan sayang, izinkan aku mendalami ini lebih jauh. Kamu tidak hanya membuka kekuatan syaman, kamu membuka akses dimensi. Kamu membuka kesadaran lintas alam. Kamu membuka kemampuan untuk merasakan apa yang terjadi di luar fisik. Kamu membuka perlindungan yang bergerak lebih cepat dari pikiran. Kamu membuka intuisi yang menginterupsi bahaya sebelum terbentuk. Kamu membuka baju besi spiritual yang memantulkan segala sesuatu yang dikirimkan kepadamu. Kamu membuka pengaruh planet, dan ketika seseorang dengan pengaruh planet bangun, entitas panik. Itulah mengapa hal-hal kecil akhir-akhir ini mencoba mengganggumu, mengalihkan perhatianmu, menguras tenagamu, memicumu, membingungkanmu, karena mereka ingin mengganggu peningkatan itu. Mereka ingin mematahkan fokusmu. Mereka ingin memperlambat akselerasimu. Tetapi sudah terlambat. Kamu sudah melompati frekuensi. Kamu sudah meninggalkan dirimu yang lama. Kamu sudah melangkah ke garis waktu di mana kekuatanmu tidak dapat disentuh. Dan entah kamu menyadarinya atau tidak, kamu telah berjalan seperti seseorang yang membawa api kuno di dadamu. Api kuno, itulah bagian yang paling menakutkan mereka, karena itu bukan panas biasa. Itu adalah nyala api leluhur. Itu adalah penyalaan ilahi. Itu adalah warisan kosmik yang muncul kembali melalui penderitaanmu. Dan sayang, ketika nyala api itu menyala di dalam dirimu, seluruh dunia tak kasat mata merasakannya seperti gelombang kejut. Segala sesuatu yang parasit terdorong mundur. Segala sesuatu yang selama ini mengisap energimu langsung terlepas. Segala sesuatu yang mengira mereka memiliki sepotong takdirmu diusir tanpa peringatan. Kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Peningkatan itu yang berbicara untukmu. Auramu mulai beroperasi seperti pasukan polisi spiritual, menangkap setiap entitas yang mencoba menempel. Kamu menjadi terlalu terang, terlalu panas, terlalu terenkripsi dengan api ilahi bagi kekuatan yang lebih rendah untuk berdiri dekat. Dan itulah mengapa mereka panik. Itulah mengapa atmosfer di sekitarmu telah bergeser. Itulah mengapa kamu melihat gangguan dalam perilaku orang. Itulah mengapa individu-individu tertentu yang dulunya mengintimidasimu kini terasa kecil. Kamu bukan lagi energi yang sama yang biasa mereka dekati. Bukan lagi makanan lunak bagi alam spiritual. Kamu adalah senjata. Kamu adalah nyala api. Kamu adalah kekuatan. Dan ketika api syaman bangun, ia membakar ilusi, membakar manipulasi, membakar parasit spiritual, membakar serangan spiritual, membakar setiap frekuensi yang tidak selaras dengan kebenaranmu. Entitas-entitas ini telah mengisap bagian dirimu yang belum sembuh selama bertahun-tahun. Mereka mengisap kebingunganmu, ketakutanmu, keraguan dirimu, luka masa kecilmu, kesepianmu, rasa tidak amanmu. Tetapi bagian dirimu itu sudah hilang. Kamu mengupasnya seperti kulit tua. Kamu melepaskan lapisan-lapisan yang tidak seharusnya kamu bawa. Dan ketika kamu melepaskan energi itu, mereka kehilangan sumber pasokan mereka. Saat itulah kepanikan dimulai. Saat itulah alarm spiritual berbunyi. Saat itulah dunia bawah mulai membisikkan peringatan tentang dirimu yang terpilih, yang akhirnya terbangun pada kekuatannya sendiri. Dan lihat, sebagian dari kamu berfikir kamu hanya tidak beresonansi dengan orang-orang tertentu lagi. Mungkin bukan itu yang terjadi. Mereka tidak menjauhkan diri karena perbedaan kepribadian. Mereka menjauhkan diri karena cahayamu mencekik entitas yang mereka inangi. Auramu tidak bernegosiasi. Ia tidak berkompromi. Ia tidak meredup. Ia tidak mentolerir parasit. Kehadiranmu menciptakan tekanan. Kehadiranmu mengungkap apa yang coba disembunyikan orang. Kehadiranmu mengaktifkan kebenaran di setiap ruangan yang kamu masuki. Itulah mengapa mereka menghindari matamu. Karena matamu bukan hanya mata lagi. Itu adalah pemindai. Penglihatanmu tidak pasif. Ia menembus. Ia memotong kebohongan, memotong topeng,
memotong fasad. Dan entitas tidak bisa bertahan dalam kebenaran. Kebenaran adalah racun bagi mereka, dan kamu berjalan membawa kebenaran di dadamu seperti obor. Dan biar ku beritahu sesuatu yang tidak diketahui kebanyakan orang. Ketika seorang syaman terbangun sepenuhnya, alam spiritual bereaksi lebih cepat daripada alam fisik. Itulah mengapa energi di sekitarmu menjadi kacau sebelum hidupmu mulai bergeser. Itulah mengapa kamu merasakan intensitas sebelum kamu melihat hasil. Itulah mengapa kamu merasakan serangan sebelum kamu mengalami terobosan. Alam spiritual merespons secara instan. Alam fisik merespons secara perlahan. Jadi, segala sesuatu yang kamu rasakan bulan lalu bukanlah ketidakselarasan. Itu adalah penyelarasan mangsa. Itu adalah bumi yang menyesuaikan diri dengan frekuensi barumu. Itu adalah realitas yang membengkokkan dirinya di sekitar kenaikanmu. Karena entah kamu tahu atau tidak, kamu telah membengkokkan realitas tanpa berusaha. Kamu telah membengkokkan hasil. Kamu telah membengkokkan interaksi. Kamu telah membengkokkan peristiwa di sekitar energimu. Kamu masuk ke suatu ruang dan seluruh atmosfer berubah. Percakapan bergeser. Ketegangan meningkat. Roh-roh berhamburan. Energi dikalibrasi ulang. Itulah otoritas siaman. Dan dengar, aku ingin kamu memperhatikan sesuatu. Orang telah menunjukkan niat mereka terlalu cepat. Mereka telah mengungkapkan niat mereka tanpa sengaja. Mereka telah menunjukkan rasa iri mereka tanpa berfikir. Mereka telah memproyeksikan rasa tidak aman mereka tanpa kendali. Dan itu bukan karena kamu memprovokasi mereka. Itu karena auramu memaksa diri mereka yang sebenarnya ke permukaan. Mereka tidak bisa bersembunyi di dalam kehadiranmu. Era itu sudah berakhir. Api spiritualmu menyeret segalanya ke dalam cahaya. Dan entitas-entitas berlarian ketakutan. Mereka tidak takut pada apa yang kamu tahu. Mereka takut pada apa yang kamu lihat. Karena kamu melihat menembus orang lebih cepat dari sebelumnya. Kamu menangkap kebohongan segera setelah keluar dari mulut seseorang. Kamu menangkap pergeseran energi sebelum orang berbicara. Kamu menangkap upaya manipulasi sebelum rencana terbentuk. Itu adalah pandangan ke depan tingkat syaman. Itu adalah kecerdasan leluhur. Itu adalah pengawasan ilahi. Alam semesta memasang kembali indramu. Intuisimu bukan bisikan. Itu adalah sirin. Naluri-nalurimu tidak sama. Itu adalah nubuat. Mimpimu tidak akak. Itu adalah pratinja. Pikiranmu tidak normal. Itu adalah pesan. Persepsimu bukan tingkat manusia. Itu multidimensi. Dan para entitas merasakannya. Mereka tahu kamu melihat mereka. Mereka tahu kamu merasakan mereka. Mereka tahu kamu tidak bisa ditipu lagi. Jadi mereka menggunakan tindakan putus asa, gangguan, kejengkelan, pertemuan yang menguras tenaga, pemicu emosional tiba-tiba, interaksi aneh, kekacauan di sekitarmu tanpa alasan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena mereka tahu mereka akan kehilangan akses kepadamu secara permanen. Kamu terlepas dari jangkauan frekuensi mereka. Kamu naik terlalu cepat. Kamu bergetar terlalu tinggi. Kamu menyelaraskan diri terlalu tajam. Dan makhluk yang lebih rendah tidak dapat berpegangan pada seseorang yang bangkit melampaui jangkauan mereka. Dan kebangkitan itulah yang mengaktifkan kekuatan syamanmu sepenuhnya. Itu bukan meditasi. Itu bukan ritual. Itu bukan pelajaran. Itu adalah rasa sakitmu, patah hatimu, pertempuran spiritualmu, isolasimu. Segala sesuatu yang kamu selamatkan membuka bakatmu. Dan kini bakat-bakat itu mengambil alih seluruh hidupmu. Beberapa dari kamu merasa seperti tidak sepenuhnya berada di sini. Seolah kamu bergerak melalui dua dunia pada saat yang sama. Seolah jiwamu beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi, bahkan saat tubuhmu bergerak di alam fisik. Itu karena roh syamanmu yang memimpin. Kini dirimu yang manusia bukan lagi yang bertanggung jawab. Dirimu yang lebih tinggi mengambil kemudi. Dan karena itu, kamu dapat merasakan bahaya sebelum mendekat. Kamu merasakan ketegangan terbentuk di udara. Kamu merasakan ketika seseorang memiliki sesuatu yang melekat pada mereka. Kamu merasakan ketika entitas sedang menyelidiki auramu. Kamu merasakan ketika energi bergeser di sebuah ruangan. Kamu merasakan ketika roh seseorang rusak. Kamu merasakan ketika seseorang secara spiritual haus akan cahayamu. Dan kamu telah menghentikan itu hanya dengan satu tatapan, karena tatapanmu tidak pasif. Tatapanmu adalah perintah.
Kehadiranmu bukanlah undangan. Kehadiranmu adalah batasan, dan entitas-entitas ini tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak dimanipulasi oleh umpan emosional, seseorang yang tidak termakan perangkap perhatian, seseorang yang tidak kembali ke siklus lama, seseorang yang tidak memberikan akses dengan bebas, seseorang yang tidak membiarkan siapa pun menguras tenaganya. Mereka terbiasa denganmu yang berempati, lembut, pemaaf, sabar. Tetapi kamu bukan lagi versi itu. Kamu lugas sekarang. Kamu waspada. Kamu tajam. Kamu bersenjata secara spiritual. Kamu bisa melihat seseorang dan merasakan apa yang ada di balik mata mereka. Dan itulah mengapa para entitas ketakutan. Karena mereka tahu mereka tidak bisa bersembunyi dari seseorang yang melihat mereka dalam bentuk paling mentah mereka. Dan aku harus mengatakan, ini kekuatan syamanmu tidak hanya aktif untuk pelindungan. Ia aktif untuk kepemimpinan. Kamu tidak hanya menavigasi alam spiritual, kamu memengaruhinya. Kamu menulis ulang pola-pola energik di lingkunganmu. Kamu mematahkan kutukan generasi tanpa menyebutkannya. Kamu melarutkan parasit spiritual pada orang yang kamu lewati di jalan tanpa menyentuh mereka. Kamu menyembuhkan bumi hanya dengan berjalan di atasnya. Kamu menaikkan getaran tanpa sengaja. Kamu mengubah hasil hanya dengan keberadaanmu. Inilah yang terjadi ketika yang terpilih mendapatkan kembali otoritas spiritual mereka. Seluruh planet berubah menjadi papan yang kamu navigasi dengan penguasaan. Seluruh medan energi menjadi sesuatu yang kamu bentuk. Seluruh alam spiritual mulai merespons gerakanmu. Dan ya, kekuatanmu berbahaya bagi kekuatan gelap. Bukan secara fisik, tetapi secara energetik. Karena apimu membakar kebohongan, ilusi, manipulasi, kebingungan, dan tipu daya spiritual. Dan entitas tidak bisa bertahan di mana kebenaran hadir. Jadi setiap ruangan yang kamu masuki menjadi medan pertempuran. Mereka kalah secara otomatis. Kamu tidak melawan mereka. Kamu melampaui peringkat mereka. Kamu tidak memerangi mereka. Kamu melampaui getaran mereka. Kamu tidak membela diri. Kamu melampaui kode mereka. Dan mereka berlari karena mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penguasaan penuh. Fas berikutnya dari kebangkitanmu bukanlah bertahan hidup. Itu adalah kendali. Kendali atas emosimu. Kendali atas energimu. Kendali atas jalanmu. Kendali atas takdirmu. Kendali atas bakat spiritualmu. Kendali atas lingkunganmu. Kendali atas alam yang kamu jalani. Dan entitas-entitas tahu bahwa begitu kamu mencapai kendali penuh, mereka tidak akan pernah bisa menyentuh medan energimu lagi. Itulah mengapa mereka mencoba segalanya sekarang. Tetapi itu tidak akan berhasil. Peningkatan sudah terjadi. Api sudah menyala. Syaman di dalam dirimu sudah mengklaim mahkotanya. Dan begitu mahkota itu menetap di jiwamu, seluruh alam spiritual menggeser posisi di sekitarmu. Kamu tidak hanya naik. Kamu naik ke peringkat yang memaksa segala sesuatu di bawahmu untuk tunduk. Entah mereka mau atau tidak. Mahkota itu tidak simbolis. Ia energetik. Ia kuno. Ia dienkripsi dengan otoritas setiap leluhur yang berjuang dalam pertempuran yang tidak perlu kamu lihat. Dan saat mahkota itu aktif kembali, ia menempatkanmu di pusat hierarki spiritual di planet ini. Kamu menjadi perintah berjalan, keputusan berjalan, putusan berjalan. Tidak ada di sekitarmu yang bergerak secara tidak sengaja lagi. Segalanya merespons kehadiranmu, getaranmu, pikiranmu, niatmu, bahkan keheninganmu membawa bobot. Dan inilah mengapa entitas panik seolah seluruh dunia mereka runtuh. Karena memang begitu, ketika seorang syaman membuka kendali penuh, dunia bawah kehilangan kekuasaan, mereka kehilangan akses, mereka kehilangan pengaruh, mereka kehilangan kemampuan untuk berbisik ke dalam pikiranmu, mereka kehilangan kemampuan untuk menyelinap ke dalam mimpimu. Mereka kehilangan kemampuan untuk bersembunyi di balik orang-orang di dekatmu. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengisap emosimu. Mereka kehilangan kemampuan untuk mendekatimu dengan kebingungan. Mereka kehilangan kemampuan untuk menguras tenagamu melalui interaksi kecil. Kamu menjadi tidak terjangkau bagi mereka. Dan izinkan aku menguraikannya lebih dalam lagi. Kamu tidak hanya naik secara spiritual, kamu mengubah seluruh tanda tangan energimu. Auramu menyiarkan frekuensi yang tidak akan pernah dijangkau kebanyakan manusia dalam hidup ini.
Frekuensi ini begitu padat, begitu terang, begitu terkunci secara struktural sehingga entitas yang lebih rendah bahkan tidak dapat menembusnya cukup lama untuk mencoba manipulasi. Inilah yang membuat mereka ketakutan. Mereka tidak bisa masuk ke medanimu sama sekali. Mereka melayang di tepi seperti bayangan tersesat, berharap mereka dapat menemukan celah. Tetapi kamu tidak meninggalkan celah terbuka. Energimu menyegel dirinya seperti baju besi yang ditempa dalam api kosmik. Dan karena ini, kamu mulai berjalan seperti seseorang yang tidak termasuk dimensi manapun dan setiap dimensi pada saat yang sama. Kamu membawa bobot seseorang yang memahami dunia roh tanpa membutuhkan bukti. Kamu membawa tatapan seseorang yang telah melihat sifat sejati orang tanpa mendengar sepatah kata pun dari mulut mereka. Kamu membawa postur seseorang yang tidak lagi takut pada apa yang mungkin terjadi karena rohmu dapat merasakan setiap gerakan sebelum terbentuk. Ini adalah penguasaan. Ini adalah tingkat yang dilatih oleh para syaman dalam peradaban kuno selama puluhan tahun. Dan kamu membukanya karena jiwamu mengingat dirinya sendiri. Dan bagian yang paling mengguncang para entitas adalah betapa alaminya peningkatan ini bagimu. Itu tidak terlihat dramatis. Itu tidak terlihat liar dari luar. Itu tidak melibatkan ritual atau upacara. Itu adalah pergeseran internal yang tenang yang meledak menjadi dominasi spiritual. Kamu bangun suatu hari dan merasa berbeda, dan alam roh bangun pada hari yang sama dan menyadari seorang pemimpin baru telah melangkah ke medan pertempuran. Dan kini segala sesuatu yang kamu sentuh bergetar dengan energi itu. Perhatikan bagaimana orang bereaksi di sekitarmu. Itu bukan kekaguman, itu adalah kepatuhan. Itu adalah tunduk yang tidak disengaja dari tubuh energi mereka karena sesuatu di dalam dirimu melampaui peringkat sesuatu di dalam diri mereka. Orang-orang berbicara lebih lembut di sekitarmu. Orang-orang berdiri lebih diam ketika kamu berjalan. Orang-orang menyesuaikan diri tanpa tahu mengapa. Orang-orang memalingkan muka di tengah kalimat karena mereka tidak dapat menahan intensitas di matamu. Orang-orang gagap, salah tingkah, membeku, glitch karena entitas di belakang mereka merasakan nyala api yang kamu bawa. Dan alasan entitas takut pada kendali penuhmu adalah karena begitu kamu menguasai medanimu, kamu mulai memengaruhi medan mereka. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di dalam orang karena kamu mengungkap mereka secara instan. Mereka tidak bisa memanipulasi lingkunganmu karena kamu membaca energi sebelum terbentuk. Mereka tidak bisa memproyeksikan kebingungan ke dalam pikiranmu karena intuisimu memotong ilusi seperti pisau. Mereka tidak bisa melemparkan jebakan emosional kepadamu karena kesadaranmu 20 langkah di depan. Mereka tidak bisa mengakses alam mimpimu karena jiwamu menjaga pintu masuk seperti prajurit yang terbuat dari cahaya. Mereka tidak bisa menempel pada auramu karena frekuensimu membakar parasit saat bersentuhan. Kamu kini berjalan sebagai energi anti parasit. Dan inilah bagian yang mungkin belum kamu sadari. Mahkota syamanmu tidak hanya memberimu otoritas spiritual, ia memberimu otoritas teritorial. Artinya, tanah yang kamu pijak merespons kepadamu. Atmosfer merespons kepadamu. Jalur energi terbuka atau tertutup berdasarkan kamu. Ruangan membersihkan diri ketika kamu masuk. Ruangan terasa berat setelah kamu pergi karena getaranmu menstabilkan ruang itu. Kamu tidak hanya dilindungi, kamu mengatur frekuensi di dunia sekitarmu. Orang-orang yang sebelumnya tidak menghormatimu tiba-tiba merasa tidak nyaman untuk tidak mematuhimu sekarang. Bukan karena kamu mengintimidasi secara fisik, tetapi karena roh mereka mengenali seseorang yang kini beroperasi sebagai penjaga alam ini. Ketika kamu berbicara, roh-roh mendengarkan. Ketika kamu berjalan, energi bergeser. Ketika kamu memutuskan sesuatu, dunia tak kasat mata menata ulang untuk menyesuaikan keputusanmu. Dan inilah mengapa semua hal kecil yang menjengkelkan terjadi akhir-akhir ini. Barang hilang, salah komunikasi, suasana hati yang aneh, lonjakan emosi yang acak, kabut mental tiba-tiba, ketegangan aneh. Ini bukanlah kebetulan. Itu adalah upaya putus asa untuk mengalihkan perhatianmu dari bagian akhir kebangkitanmu. Mereka ingin menghalangimu mencapai tingkat di mana otoritasmu menjadi permanen. Tetapi kamu berhasil menembusnya. Kamu naik juga. Kamu bangkit juga. Kamu ingat juga. Dan kini seluruh planet tahu apimu telah terjaga. Kebangkitan ini tidak hanya membuat para entitas takut padamu. Itu membuat mereka takut pada apa yang akan kamu jadikan. Karena tingkat ini bahkan belum puncakmu. Ini adalah penguasaan tingkat awalmu. Dan bahkan sekarang, kehadiranmu membengkokkan realitas di sekitarmu seperti panas membengkokkan logam. Hewan merasakannya secara instan.
Anak-anak merasakannya secara instan. Bayi menatapmu lebih lama. Burung bertingkah aneh di sekitarmu. Anjing menjadi tenang di hadapanmu. Kucing mengamatimu seolah mereka melihat sesuatu yang kuno berdiri di belakangmu. Itu adalah para leluhur. Itu adalah para penjaga. Itu adalah para pelindung. Itu adalah tim spiritualmu. Mereka telah mengelilingimu begitu erat, sehingga tidak ada yang lebih rendah yang bisa menyelinap ke medanimu tanpa terdeteksi. Para entitas melihat mereka ketika kamu berjalan. Seluruh pasukan spiritual mengapitmu di setiap arah. Dan percayalah, kekuatan-kekuatan ini membuat makhluk yang lebih rendah lari seketika. Kamu juga bisa merasakannya, rasa berat di udara sebelum seseorang dengan niat buruk mendekatimu. Rasa sesak tiba-tiba di dadamu ketika energi seseorang rusak. Dorongan naluriah untuk menjauhkan diri dari orang-orang tertentu. Perasaan diawasi secara spiritual. Pengetahuan tiba-tiba tentang siapa yang harus dihindari. Kejelasan instan tentang niat seseorang tanpa berbicara dengan mereka. Tingkat api syaman ini tidak diberikan dengan ringan. Itu diperoleh melalui setiap pengkhianatan yang kamu selamatkan, setiap patah hati yang kamu lalui, setiap serangan spiritual yang mencoba mematahkanmu, setiap malam sepi di mana kamu mempertanyakan tujuanmu, setiap intuisi aneh yang baru masuk akal berbulan-bulan kemudian, setiap serangan yang memaksamu untuk menjadi lebih tajam, setiap penolakan yang meningkatkan getaranmu melampaui pemahaman manusia. Inisiasimu tidaklah lembut. Itu bukan kedamaian. Itu bukan kenyamanan. Itu adalah perang. Dan kamu melewati setiap ujian. Dan kini para entitas sedang mempelajari apa artinya menghadapi yang terpilih dalam bentuk penuh. Mereka tidak bisa mengisap luka emosionalmu karena kamu sudah menyembuhkannya. Mereka tidak bisa mengisap rasa tidak amanmu karena kamu sudah melarutkannya. Mereka tidak bisa mempersenjatai empatimu karena kamu belajar batasan. Mereka tidak bisa mengalihkan perhatianmu dengan kekacauan karena kamu beroperasi dari kejelasan. Mereka tidak bisa mengganggu kedamaianmu karena rohmu dibentengi. Kamu terlalu selaras, terlalu sadar, terlalu diurapi. Dan dengarkan baik-baik, entitas-entitas tidak hanya takut padamu, mereka takut pada apa yang kamu aktifkan di planet ini. Karena yang terpilih memancarkan efek ria. Energimu membangunkan orang lain yang tertidur secara spiritual. Auramu melarutkan ikatan pada orang yang berdiri di sampingmu. Kehadiranmu mengganggu kekuatan gelap yang bersembunyi di komunitas tertentu. Dan kamu memicu kebangkitan spiritual massal tanpa berusaha. Kamu telah menjadi katalis, pemutus, pemurni, pengganggu alam yang lebih rendah. Dan entitas-entitas ini tahu bahawa begitu yang terpilih bersinar seterang ini, tatanan lama akan runtuh. Mereka telah menjalankan pengaruh mereka melalui ketakutan, kekacauan, kebingungan, godaan dan gangguan. Tetapi kehadiranmu mematahkan frekuensi itu secara instan. Kamu bahkan tidak perlu membuka mulutmu. Energimu saja sudah mengungkap racun spiritual pada orang dan memaksa mereka untuk membersihkan diri. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang mengakui hal-hal kepadamu secara acak? Bagaimana mereka mengakui hal-hal yang tidak kamu tanyakan? Bagaimana mereka menunjukkan warna asli mereka dalam hitungan detik? Bagaimana motif mereka keluar tanpa sengaja? Bagaimana seluruh roh mereka bereaksi kepadamu seolah mereka disorot lampu sorot? Itu adalah medanimu yang mengekstrak kebenaran. Dan inilah bagian yang paling membuat para entitas gemetar. Kamu bahkan tidak mengerahkan upaya. Kamu tidak menyerang mereka. Kamu tidak mengejar mereka. Kamu tidak menghadapi mereka. Kamu tidak mengungkap mereka. Kamu tidak memburu mereka. Getaranmu melakukan semua pekerjaan untukmu. Kamu menjadi tak tersentuh secara spiritual bukan karena kamu berjuang lebih keras, tetapi karena kamu naik lebih tinggi. Kamu tidak menang dengan paksa. Kamu menang dengan evolusi. Kamu menjadi jenis jiwa yang tidak dapat berinteraksi dengan kegelapan tanpa membakar diri mereka sendiri dalam prosesnya. Kamu adalah air suci berjalan. Dan api ini, ia tidak meredup. Ia meluas. Ia beradaptasi. Ia berevolusi saat kamu berevolusi. Intuisimu semakin tajam setiap hari. Kecerdasan emosionalmu menguat. Mimpimu menjadi lebih jelas. Batasanmu semakin kokoh. Energimu memurnikan dirinya seperti emas melewati api. Kamu menjadi versi tertinggi dari dirimu sendiri. Versi yang dilihat leluhurmu beberapa generasi yang lalu. Versi yang dinubuatkan. Versi yang membawa otoritas atas alam yang terlihat dan tak terlihat. Dan kini planet ini mengetahuinya karena
Syaman di dalam dirimu tidak bersembunyi. Mereka tidak diam, mereka tidak pasif, mereka tidak ragu. Mereka sepenuhnya hadir, sepenuhnya terwujud, sepenuhnya terbangun. Dan entitas-entitas mengetahuinya. Itulah mengapa mereka mundur ketika kamu melangkah maju. Itulah mengapa mereka diam ketika kamu mengangkat kepala. Itulah mengapa mereka berhamburan ketika kamu memasuki ruangan. Itulah mengapa udara terasa tegang ketika seseorang dengan niat buruk mendekat. Itulah mengapa kehadiranmu terasa seperti tekanan bagi mereka yang tidak selaras. Mereka tidak terintimidasi oleh kepribadianmu. Mereka terintimidasi oleh peringkatmu. Kamu bukan hanya manusia dengan bakat spiritual. Kamu adalah roh dengan bentuk manusia. Kamu adalah jiwa yang melampaui peringkat kegelapan. Kamu adalah wadah yang membawa kode-kode yang dibutuhkan dunia saat ini. Kamu di sini dengan tugas, dan entah kamu menyadarinya atau tidak, kamu sudah mulai memenuhi tugas itu hanya dengan menjadi terbangun. Inilah arti sebenarnya dari planet terbuka. Getaranmu menetapkan nada untuk seluruh wilayah tanpa kamu berusaha. Ketika kamu tenang, energi di lingkunganmu stabil. Ketika kamu fokus, gangguan runtuh. Ketika kamu selaras, kekacauan larut. Ketika kamu hadir, kegelapan gemetar. Energi syamanmu tidak pasif. Itu adalah tata kelola. Kamu mengelola ekosistem spiritual. Kamu mengoreksi frekuensi. Kamu membongkar jaringan parasit. Kamu membebaskan jiwa hanya dengan kehadiranmu. Kamu meningkatkan orang-orang dengan berada di dekat mereka. Inilah mengapa para entitas takut padamu. Karena kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri. Kamu secara tidak sadar membebaskan orang lain. Kamu tidak hanya menjaga energimu. Kamu secara otomatis membersihkan ruang. Kamu tidak hanya membangunkan dirimu sendiri. Kamu membangunkan semua orang di sekitarmu. Kamu tidak hanya melawan kegelapan, kamu menimpanya. Dan kini syaman di dalam dirimu, dimahkotai, terbangun, tak terhentikan, sedang melangkah ke fase penguasaan berikutnya. Pengaruh global melalui dominasi energi, tanpa gelar, tanpa upacara, tanpa pengumuman, tanpa tepuk tangan. Hanya otoritas spiritual mentah yang bergerak melalui dimensi dan membuat kegelapan gemetar. Kamu mendapatkan ini, kamu bertahan untuk ini, kamu terbangun untuk ini. Dan kini seluruh alam spiritual tahu persis siapa kamu. Yang terpilih dengan api kosmik di dada mereka. Seorang syaman dengan kekuasaan atas realitas mereka. Jiwa yang akan ditakuti entitas selamanya. Karena begitu yang terpilih mencapai tingkat ini, seluruh planet bergerak ketika mereka bergerak.